Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 100 kebahagiaan seksual. Kaki Amandamu menendang kecil, menunggunya selesai menerima telepon. 2 menit kemudian, Charles Mo menutup teleponnya, menolehkan kepala, menatapnya sekilas. Menatapnya dengan wajah yang dingin. Amandamu yang ditatap seperti itu olehnya membuat bulu kuduknya berdiri. Dia memberikan kartu dan uang cash padanya. Sudah sepakat aku yang mentraktirmu, tentu saja harus aku yang membayarnya. Charles Mo mengambil kembali kartunya. Tapi tidak dengan uang cash. Amandamu masih ingin memberikan uang padanya. Hei, ini uang untukmu. Tatapan Charles Mo jatuh pada jari tangannya yang putih dan ramping. Kemudian mengulurkan tangannya. Amandamu mengira dia akan mengambil uangnya, tidak disangka dia malah langsung menggenggam tangannya. Raut wajah Amandamu sedikit berubah, belum sempat dia berucap. Tangan Charles Mo mengeluarkan kekuatan, kemudian menariknya masuk ke dalam pelukannya. Dia menurunkan tatapannya. Iris mata yang hitam itu bergerak mengamatinya. Suaranya yang rendah sama seperti wine yang memabukkan. Namun ucapan yang keluar itu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu ingin mengembalikan uang padaku, kalau begitu kamu cium aku dulu. Setelah kamu menciumnya, aku akan menerima uang itu. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Gila. Ini adalah pinggir jalan di mana orang berlalu lalang. Amandamu merasa tegang hingga merasa jantungnya seperti akan keluar melalui tenggorokannya. Hatinya menjadi panik. Menaikkan lututnya dengan sedikit bertenaga. Ses. Ricky Mo tadi hanya fokus memperhatikan raut wajah Amandamu, tidak menyangka jika dia akan merespon seperti itu. Jika tidak, dengan keterampilan dan tingkat kewaspadaannya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Namun, Amandamu kali ini benar-benar kejam. Langsung mengenai bagian terpentingnya, benar-benar menyakitkan. Ini membuat Ricky Mo menyadari, tingkat kewaspadaannya di hadapan Amandamu seperti menghilang. Kamu tidak apa-apa. Amandamu yang mendengar ringisannya, walaupun raut wajahnya tidak berubah, namun dilihat dari rahangnya yang mengeras dapat terlihat jika dia sangat kesakitan. Walaupun dia benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Namun dia tidak merasa bersalah sedikit pun, mengenai pria tidak tahu malu yang selalu ingin menggodanya. Saat harus dihajar maka dia akan menghajarnya. Charles Mo tidak melepaskan tangannya, hanya berucap dengan nada rendah dan berat. Aku tidak apa, tapi kamulah yang akan bermasalah. Jika benar-benar menendangnya hingga rusak, maka hancurlah kebahagiaan seksualnya di sisa kehidupannya. Amandamu tidak menyadari maksud lain dari ucapannya, hanya mengira jika dirinya telah membuat pria itu marah, pria itu akan menghabisinya. Entah apakah masih bisa jika dia kabur sekarang. Saat kakinya bersiap untuk kabur, dia baru menyadari jika tangannya masih digenggam oleh Charles Mo. Menyadari dirinya akan mengalami masalah, dia mendongakkan kepalanya menatap Charles Mo, namun pria itu malah menundukkan kepalanya menciumnya. Amandamu merasa marah dan ingin memberi pelajaran padanya. Namun, Charles Mo telah membuat persiapan, jadi Amandamu tidak bisa melakukannya, sedangkan dia semakin menjadi, menciumnya dengan kasar, bahkan tidak membiarkan Amandamu untuk bernafas. Dia semakin kasar, Amandamu bukanlah saingannya, tidak dapat bernafas, akhirnya dia mengulurkan tangannya mendorong pria itu. Saat ini dia telah melemas, tidak memiliki kekuatan sedikit pun, namun sebaliknya terlihat menggoda. Nafas Ricky Mo semakin memburu, seperti memberinya hukuman dengan gigitan di bibirnya, kemudian baru melepaskannya,
kakinya mundur satu langkah dan matanya menatapnya dengan dalam. Amandamu yang tiba-tiba didorong olehnya, terhuyung sejenak baru kemudian berdiri dengan tegap. Sudut bibirnya terasa sedikit sakit, dia mengulurkan tangannya menyentuhnya sejenak, menemukan ada noda darah di tangannya, baru menyadari jika Charles Mo ternyata menggigit bibirnya tadi. Amandamu benar-benar tidak tahu bagaimana membalas. Charles Mo memakinya juga tidak berguna. Dia hanya akan semakin tidak tahu malu, memukulnya tapi dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dia mendelik padanya sejenak, kemudian membalikkan tubuhnya untuk pergi. Amanda. Baru saja akan pergi, dia mendengar seseorang memanggilnya. Suara yang tidak asing ini, membuat perasaan Amandamu semakin buruk. Siska Mu keluar dari restoran, menemukan Amandamu dan Charles Mo sedang berciuman di jalan, namun kali ini dia tidak memotretnya lagi. Lagi pula fotonya waktu itu telah menjadi gosip panas, namun akhirnya dibereskan oleh keluarga Mo, dan menghilang begitu saja. Tadi aku melihat siluet yang tidak asing. Tidak disangka ternyata benar-benar kamu. Siska Mu yang melihat Amandamu langsung menyambutnya dengan ramah, kemudian sengaja terlihat terkejut melihat Charles Mo. Kebetulan sekali, Tuan Mo juga ada di sini. Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, langsung berjongkok, mengambil uang yang berserakan yang sebelumnya dibuang Amandamu ke lantai. Walaupun Amandamu masih marah pada Charles Mo, namun mau tidak mau dia harus mengakui, jika aura yang ada di pria ini, bisa membuatnya berjongkok memungut uang terlihat sangat menyenangkan. Menyadari dirinya yang terpukau dengan Charles Mo, Amandamu diam-diam menggigit bibirnya. Setelah sedikit sadar, walaupun sangat mempesona, tapi tidak bisa menutupi sikap genitnya pada kakak iparnya. Setelah Charles Mo selesai memungut uang, menepuk perlahan debu yang bahkan tidak ada, kemudian memasukkan uang itu ke dalam kantungnya sendiri. Amandamu. Dia menyadari semakin lama dia semakin tidak mengerti dengan Charles Mo, ingin membencinya tapi tidak bisa. Saat ingin berdamai dengannya, dia malah melakukan hal memalukan. Siska Mu yang berada di samping yang melihat tingkah Charles Mo juga sedikit terkejut. Charles Mo ini ternyata bisa berjongkok memungut beberapa lembar uang yang ada di lantai. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan lembaran uang itu. Dia hanya tahu jika dirinya tidak perlu mengembalikan black card pada Amandamu, tetap bisa menyelesaikan masalah perusahaanmu. Dia bisa pergi menggoda Charles Mo, yang ternyata tinggal di rumah Ricky Mo, pasti dia termasuk keluarga dekat di keluarga Mo. Ini sama dengan sekali dayung dua pulau terlampaui, benar-benar kabar baik. Teringat akan dirinya yang akan tidur dengan Charles Mo, membuat Siska Mu semakin menunjukkan senyuman kemenangannya. Dia sengaja menarik sedikit pakaiannya, menunjukkan gaun yang berpotongan rendah di bagian dadanya, menatap menggoda pada Charles Mo. Hanya saja, tanpa menunggunya bersuara, Charles Mo berucap memprovokasi pada Amandamu. Pulang kerja nanti aku akan menjemputmu. Kemudian langsung pergi begitu saja. Amandamu memandang dingin padanya, dia sengaja mengatakan hal ini untuk membuatnya kesal. Semilir angin berhembus, Siska Mu merasa kedinginan hingga sedikit menggigil, terburu-buru membenarkan kot yang dipakainya, menolehkan kepalanya melihat Amandamu yang tersenyum kecil padanya. Wajah Siska Mu seketika berubah. Cih. Sekarang perusahaanmu sedang dalam bahaya, kamu bukannya memikirkan cara untuk meminta Ricky Mo membantu kita, malah berada di sini bermain dengan pria lain, nyalimu besar juga ternyata. Aku hanya mengerjakan hal-hal kecil di perusahaanmu. Tidak sehebat kakak, jadi aku juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa membantu perusahaanmu. Terdapat seringaian kecil di wajah Amandamu, tidak terlihat merasa bersalah sedikitpun. Dia berjalan perlahan ke hadapan Siska Mu, kembali berucap. Aku telah menghilangkan black card,
Mana berani memohon bantan pada Ricky Mo lagi, emosinya yang meledak-ledak itu, mungkin saja, jika emosinya dia lampiaskan pada perusahaanmu maka hancurlah. Dasar tidak berguna. Siska Mu tersenyum dingin, tiba-tiba menyadari bibir Amanda Mu yang bengkak memerah dan terdapat luka. Bersambung.